Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6 dalam subtema 4, tema 7. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, silakan buka buku paket tematik pembelajaran 6. Kita belajar bersama. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Alat khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam ambulans ada alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Sirine itu apa? Sirine adalah alat untuk menghasilkan bunyi yang berdengung keras sebagai tanda bahaya dan lainnya. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui dan apa manfaatnya? Nanti kalian tulis di situ dengan kalimat kalian sendiri ya. Misalnya kalian mengetahui alat transportasi khusus truk, kemudian ada lagi apa tadi? Mobil pemadam kebakaran, ada ambulans di situ, tulis. Apa manfaatnya? Tulis dengan kalimatmu sendiri. Setelah itu kita lanjutkan. Ayo bercerita, kita sudah mengenal berbagai macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu. Nah, ini tidak usah dikerjakan, tetapi kalian sudah tahu sendiri bagaimana bercerita ke orang lain tentang alat transportasi kesukaan kamu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Nah, ini perilaku yang baik ya. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya?
Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tuliskan kesimpulan diskusimu pada tempat tersedia. Nah, apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Kalau pernah mengalami, kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Apakah semua mobil menepi seperti Ayah Siti? Nah, silakan diskusikan saja, tidak usah ditulis. Selanjutnya, ayo mencoba. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Nah, nanti dijawab di situ. Yang harus dilakukan mobil lain apa? Yang tidak boleh dilakukan mobil lain apa? Ketika ada mobil yang membunyikan sirine, ditulis di situ, dikerjakan. Bisa ya? Gampang kok. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Nanti kalian buat dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Masih ingat materi kemungkinan ada di semester 1. Ya, jadi kalian tentukan berapa panjangnya, berapa lebarnya. Ukuran tempat tidurnya. Yang pasti ukuran tempat tidurnya harus kurang dari keliling mobil ambulansnya. Ya, kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, kita lihat apabila ukuran ambulansnya panjangnya 160 cm, lebarnya 80 cm, berarti keliling ruangannya berapa? Caranya, ini adalah bangun datar persegi panjang. Untuk mencarinya, caranya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. 160 cm ditambah 80 cm ditambah 160 cm ditambah 80 cm sama dengan berapa? Hasilnya 480 cm. Nah, ini keliling ruangan ambulansnya, 480 cm. Nah, nanti kalian akan membuat dua kemungkinan. Masih ingat kan kemungkinan di materi semester 1? Jadi, nanti kemungkinan kelilingnya hasilnya harus kurang dari 480 cm. Mengapa kurang? Karena agar tempat tidurnya bisa masuk ke ruangan ambulansnya. Jadi, panjangnya harus kurang dari 160 cm dan lebarnya harus kurang dari 80 cm agar hasil kelilingnya kurang dari 480 cm. Nanti kalian menentukan dua keliling atau dua kemungkinannya. Bisa dipahami ya? Setelah itu, kalian lanjutkan ke bawahnya, ayo mencoba. Nanti kalian akan membuat sebuah bangun datar. Kalian tentukan sendiri ukuran sisi-sisinya, kemudian hitunglah kelilingnya. Satuannya jangan lupa ditulis. Boleh pakai satuan meter ataupun sentimeter.